Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Maulana, NPM 150-100-4-2013 dari program studi Agroteknoprener. Di sini saya akan mereview sebuah sistem pakar, yaitu yang bernama sistem pakar penyakit pada kedelai. Kali ini saya akan mencoba mereview kelebihan dan kekurangan serta perbedaan sistem informasi dan sistem pakar. Nah, langsung saja saya akan mencoba mereview kelebihan pada aplikasi ini. Yang pertama ada di fitur diagnosa. Di dalam fitur diagnosa ini saya bisa memilih gejala-gejala mana saja yang terdapat di tanaman kedelai saya. Selanjutnya aplikasi ini akan memproses gejala-gejala tersebut, lalu akan memunculkan sebuah penyakit yang terdapat pada tanaman kedelai tersebut. Nah, setelah saya coba memasukkan diagnosa contoh penyakit yang ada di tanaman kedelai saya, ternyata di aplikasi ini penyakitnya itu tidak muncul. Jadi entah kenapa aplikasi ini tidak bisa memunculkan penyakit yang tanaman saya itu punya gejala gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya keunggulan aplikasi ini yang kedua adanya daftar penyakit. Nah, di sini ada 4 macam penyakit yang ada pada tanaman kedelai, yaitu antraknosa. Nah, di sini tampilannya sudah cukup baik, entah dari pemilihan warna dan gambarnya. Di sini ada gambar contoh penyakitnya, dan di sini juga ada penjelasan mengenai penyakit antraknosa itu sendiri. Nah, yang kedua ada penyakit kerat daun. Nah, di sini sudah bagus sekali. Ini ada gambarnya, ada gambar contoh penyakit kerat daun yang ada di tanaman kedelai. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai penyakit kerat daun. Contoh penyakit hawar. Nah, di sini juga ada gambarnya juga, jadi dengan adanya gambar ini kita bisa mengetahui mengenai penyakit hawar itu sendiri, dan ditambah adanya penjelasan yang ada di bawahnya. Yang keempat ada virus mosaik. Di sini sudah bagus juga, virus mosaik itu sudah dijelaskan secara rinci di sini juga, dan ada gambarnya juga. Nah, itu untuk daftar penyakit. Nah, di sini ada daftar bantuan. Nah, ada daftar bantuannya ini menurut saya kurang bagus ya. Nah, di sini yang terakhir ada informasi, dan ini adalah profil pembuat aplikasi ini, yaitu Nanda Muhammad S, jurusan Manajemen Informatika, berkuliah di Politeknik Negeri Jember. Nah, setelah saya coba mereview kelebihan dari aplikasi ini, saya coba akan mereview juga kekurangan yang ada di aplikasi ini. Yang pertama, kekurangannya yaitu pada saat saya mengklik fitur diagnosa, aplikasi ini sudah tidak bisa memunculkan penyakit yang saya maksudnya gejala-gejala yang saya masukkan itu penyakitnya tidak muncul. Jadi kegunaan aplikasi ini kurang memadai lah. Lalu
pada saat daftar penyakit, dan di sini ada gambarnya ini kayak daun segala macamnya, ini menurut saya terlalu monoton gitu, terlalu harusnya pembuat aplikasi ini menggunakan gambar-gambar yang lain sehingga tidak terlalu monoton. Dan di sini juga tampilan backgroundnya ini terlalu monoton juga, terlalu monoton juga. Di sini juga sama kayak gitu, di sini juga sama. Jadi seharusnya menurut saya pembuat aplikasi ini bisa membuat backgroundnya ini menjadi lebih menarik sehingga bisa menjadi nilai tambah dari aplikasi itu sendiri. Nah, mungkin kekurangan yang selanjutnya yaitu kurangnya fitur-fitur yang lain. Di sini cuma ada fitur diagnosa, daftar penyakit, bantuan, dan informasi. Menurut saya alangkah lebih baiknya ditambahkan fitur-fitur yang memang berguna bagi pengguna gitu. Nah, selanjutnya saya akan mencoba mereview mengenai perbedaan antara sistem pakar dengan sistem informasi. Kalau sistem informasi yang minggu kemarin saya sudah review juga, itu aplikasi sistem informasi itu hanya menampilkan informasi-informasi yang pembuat itu punya gitu, dan tidak bisa kita gunakan kayak sistem bakar ini. Jadi contohnya itu sistem informasi itu hanya bisa menampilkan materi-materi terus gambar-gambar itu sendiri. Kalau misalkan sistem bakar ini kita bisa gunakan diagnosanya sehingga kita bisa mengetahui penyakit tanaman. Sedangkan kalau untuk sistem pakar ini maksudnya sistem pakar ini jadi kita tuh bisa kayak berhubungan langsung dengan pembuat aplikasinya, karena di dalam sistem pakar ini kita bisa menggunakan fitur-fitur yang memang berguna bagi kita. Contohnya saja diagnosa penyakit ini, kita bisa menggunakan fitur diagnosa penyakit ini untuk mengetahui penyakit tanaman yang ada di tanaman kita. Contohnya itu penyakit kedelai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.